Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDNO Bontang TV yang berbahagia, Ramadan merupakan bulan yang sangat kompleks sekali. Di dalamnya banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Tentu hamba yang mau memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di dalam bulan Ramadan setidaknya kita akan menemukan 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi spiritual, yang mana kita ketahui bersama Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diwajibkan untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil sebuah intisari, sebuah hikmah bahwa tujuan pertama dan utama dalam puasa Ramadan agar menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa la'allakum tattaqun. Ini menjadi muara inti tujuan daripada puasa Ramadan, yaitu membentuk pribadi yang takwa. Apa itu takwa? Secara sederhana, takwa dapat diartikan sebagai imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dimensi pertama yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan adalah dimensi spiritual, yakni tujuannya adalah takwa. Takwa adalah pakaian yang harganya dapat digapai dan dibeli oleh siapa saja. Tentu sekali lagi bagi orang-orang yang mau memilikinya. Dimensi spiritual sangat kental kita rasakan di dalam bulan Ramadan. Setidaknya kita bisa melihat bersama bahwa aktivitas rohani, aktivitas ibadah di dalam bulan Ramadan itu meningkat secara drastis. Ini menandakan bahwa kesadaran kaum muslimin untuk menyongsong, untuk menghadapi bulan Ramadan, kita bisa melihat bersama bahwa semangat spiritual di dalam bulan Ramadan dari kaum muslimin yang ada itu sangat drastis sekali. Kita melihat banyak ibadah-ibadah yang dilakukan seperti sholat, kemudian bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian sodakoh dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa kesadaran kaum muslimin dalam menyambut dan menghadapi Ramadan sangat-sangat begitu nyata. Adapun dimensi yang kedua adalah dimensi sosial. Dimensi sosial ini kita dapati, kita rasakan bahwa yang kedua, tujuan dari puasa Ramadan tidak lain adalah bagaimana kita merasakan lapar dan dahaga sebagaimana orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah secara finansial, secara ekonomi, mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka dalam momentum puasa Ramadan ini kita diajak untuk bagaimana merasakan laparnya mereka, bagaimana merasakan dahaganya mereka. Mungkin di dalam Ramadan kita ada waktu, artinya ada waktu untuk menunggu kapan kita harus berbuka atau makan dan minum. Tetapi bagi mereka yang oleh Allah ditakdirkan secara ekonomi, secara finansial tidak diberikan kemampuan, mereka tidak tahu kapan harus makan. Maka di dalam bulan Ramadan ini, dimensi sosial haruslah bisa kita tumbuhkan secara maksimal. Dimensi sosial yang kedua, kita dapat melihat aktivitas yang juga kental dirasakan yang memenuhi di dalam bulan-bulan Ramadan adalah semangat atau spirit berbagi. Baginda Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, su'ila Rasulullah SAW. Beliau ditanya, ayus sodaqati afdol. Ya Rasul, sodakoh apa yang paling utama? Beliau menjawab, sodaqotun fi Ramadan, yaitu sodakoh yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Bahkan semangat ini tidak hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Kita bisa lihat bersama, lihat dengan seksama bagaimana semangat berbagi ini juga menyentuh seluruh elemen, seluruh aspek masyarakat.
Ini menandakan bahwa rahmatan lil alamin ada juga dalam dimensi Ramadan. Semangat berbagi tidak hanya dimiliki oleh kaum muslimin saja. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang non-muslim juga ikut berpartisipasi dalam berbagi. Mereka membagikan takjil di jalan-jalan, mereka membagikan sembako, mereka membagikan uang dan lain sebagainya. Itu tidak lain adalah semangat sosial yang ada di dalam bulan Ramadan. Jika non-muslim saja semangat berbagi di dalam bulan Ramadan, kenapa kita yang muslim tidak melakukan demikian? Pasti kita akan lebih semangat lagi. Dimensi yang ketiga, yaitu dimensi moral. Di dalam bulan Ramadan, kita tidak hanya dituntut untuk menahan lapar, dahaga, dan juga tidak berhubungan suami istri. Tidak hanya sebatas itu. Baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berlapar-lapar, orang yang berdahaga-dahaga, tetapi dia tidak sama sekali mendapatkan daripada fadilah Ramadan. Di dalam dimensi moral ini ada hal yang perlu kita perhatikan. Kita ketahui bersama, menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain adalah salah satu penyakit moral, penyakit yang kerap menjerembab di tengah masyarakat. Dan kita pasti sepakat, hal tersebut adalah hal yang sangat meresahkan, juga merisaukan. Maka di dalam momentum Ramadan ini, kita juga harus melatih diri agar bisa mengendalikan mulut kita, bisa mengendalikan hati kita, agar tidak menggunjing atau membicarakan orang lain. Apalagi berbohong, tentu tidak boleh dilakukan. Jika itu dilakukan, maka puasa kita akan bolong. Bolong artinya apa? Bolong artinya pahala yang ada di dalam Ramadan itu terambil sedikit demi sedikit. Kita tidak tahu apakah pahala itu akan tersisa atau justru akan habis sama sekali. Nah, pemirsa LDNO Bontang TV yang berbahagia, demikian adalah 3 dimensi dalam ibadah Ramadan, yakni dimensi spiritual, dimensi sosial, dan juga dimensi moral. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, terlebih di dalam bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.